Halo pemirsa dimanapun Anda berada, video ini diciptakan karena banyaknya permintaan demo software Accurate dari berbagai wilayah di Indonesia. Melalui video ini, diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada Anda mengenai software Accurate, sekaligus memberikan gambaran mengenai cara kerja dan apa saja yang bisa dihasilkan oleh software Accurate ini. Sifat software Accurate kurang lebih sama seperti Windows, yaitu tidak bisa di custom modulnya karena diciptakan untuk massal. Meskipun tidak bisa custom modul, dalam software Accurate sudah ditanamkan fitur selengkap mungkin serta bisa menjawab hampir semua kebutuhan perusahaan di Indonesia yang menganut sistem pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Indonesia. Jadi untuk perusahaan yang tidak menerapkan PSAK untuk pencatatan laporan keuangannya akan sulit menggunakan Accurate. Biasanya, Accurate selalu menerbitkan update software jika ada perubahan peraturan akuntansi maupun perubahan sistem pencatatan perpajakan di Indonesia dan user tinggal mengupgrade saja. Ini adalah versi dari Accurate yang kita gunakan untuk demo saat ini. Jadi nanti kalau ada perubahan pasti versinya akan naik dari 5.0 menjadi 5.1 sampai 5.9 dan seterusnya. Sebagai software paket, fitur-fitur yang disematkan ke dalam Accurate dibuat selengkap mungkin sesuai kebutuhan hampir 99% perusahaan UKM di Indonesia. Beberapa fitur umum yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan UKM antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah client server. Accurate bisa diakses oleh beberapa komputer dalam waktu yang bersamaan tanpa bentrok. Yang kedua, multi-user. Satu database bisa diakses oleh banyak user dengan hak akses user yang dapat dibedakan sesuai job desk masing-masing. User-user tersebut bisa dibatasi haknya untuk bisa edit atau tidak, bisa hapus transaksi atau tidak, bisa lihat laporan tertentu saja yang diizinkan, dan lain sebagainya tergantung settingan dari administrator usernya. Fitur selanjutnya adalah multi-currency. Accurate bisa mencatat transaksi dalam berbagai jenis mata uang asing yang jumlahnya tidak dibatasi. Dan Accurate akan menghitung laba rugi selisih kurs masing-masing transaksi jika terjadi pembayaran ataupun saat penyesuaian rate akhir bulan. Fitur yang selanjutnya yaitu multi-warehouse. Bisa memisahkan stok barang di banyak lokasi gudang bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu gudang. Bagi perusahaan yang memiliki stok, metode persediaan yang dapat dipilih di Accurate adalah FIFO atau average. Dan yang selanjutnya, menyusutkan aktiva tetap secara otomatis pada saat proses akhir bulan berdasarkan metode penyusutan yang dapat dipilih, mulai dari metode garis lurus atau straight line method, sum of year digit method atau angka tahun, dan double declining method atau saldo menurun, serta masih banyak lagi fitur-fitur yang tentunya sangat dibutuhkan oleh Anda sudah disediakan di dalam software Accurate. Karena kelengkapan fitur yang dimiliki oleh Accurate, pada tahun 2017, Accurate mendapatkan penghargaan dalam ajang Top Brand Award. Kita bisa lihat, untuk kategori software akuntansi, Accurate memiliki Top Brand Index paling tinggi, yaitu 20,6% dibandingkan dengan software sejenis. Accurate merupakan software akuntansi paket siap pakai yang terdiri dari beberapa modul yang saling terintegrasi, antara lain General Ledger, Kas Bank, Inventory, Sales, Purchase, Fixed Asset, List, RMA, Project, Manufaktur, dan e-faktur. Jenis Accurate Desktop ada 3. Accurate yang pertama adalah Accurate standar, biasanya dipakai oleh perusahaan dagang, seperti perusahaan distributor, toko, retail atau agen, restoran, importir. Accurate standar selain oleh perusahaan dagang juga bisa dipakai oleh perusahaan jasa, seperti jasa pengelola, jasa outsourcing, jasa umum, jasa pendidikan,
yayasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah Accurate Deluxe. Perusahaannya yang bisa memakai adalah seperti perusahaan standar, tetapi memiliki multi divisi atau departemen, dan juga dipakai oleh perusahaan dengan multi proyek atau multi event. Accurate Deluxe juga sangat cocok dipakai oleh perusahaan kontraktor karena di dalam Accurate Deluxe sendiri ada modul project di mana perusahaan kontraktor bisa menyusun RAB atau anggaran per proyek dan bisa mengetahui laba rugi per proyeknya. Accurate yang ketiga adalah Accurate Enterprise, yaitu varian terlengkap dari Accurate Desktop dengan tambahan modul manufaktur untuk perusahaan industri atau pabrik. Jadi di Accurate Enterprise kita bisa mencatat biaya produksi serta bisa menghasilkan laporan cost of goods manufakturnya. Untuk presentasinya kita akan coba menggunakan data contoh yaitu di menu Explore Sample Company. Mengenai chart of account atau daftar akun, bisa berdasarkan chart of account milik Anda sendiri atau bisa juga menggunakan rekomendasi dari Accurate yang sudah sesuai standar PSAK. Jika Anda sudah memiliki chart of account sendiri, Anda bisa mengimportnya dari Excel dengan cara klik tombol Import from File dan tinggal cari file Excel itu ada di folder mana. Yang perlu diperhatikan adalah penomoran akun maksimal 30 karakter, bisa berupa huruf, angka, spasi, ataupun titik. Dan nama akun maksimal adalah 60 karakter. Selain dengan cara import dari Excel, Anda juga bisa menambahkan akun satu persatu dengan cara klik New. Lalu kita tentukan tipe akun yang akan kita buat, misalkan tipenya beban atau expense. Sebagai contoh kita buat akun biaya ATK, yang biaya ATK ini merupakan bagian dari akun biaya umum dan administrasi lainnya. Contoh kedua kita coba buat kembali, tipenya masih sama, expense. Misalkan kita buat akun dengan nama biaya reparasi kantor, merupakan subakun dari biaya umum dan administrasi lainnya. Modul kerja Accurate sudah diindeks sesuai kategorinya. Sebagai contoh, untuk masalah pembelian barang atau jasa harus dilakukan melalui modul purchase, mulai dari order sampai dengan payment atau pembayaran, dan tidak boleh melalui modul lain. Demikian juga untuk masalah penjualan harus dilakukan melalui modul sales atau penjualan, mulai dari quotation sampai sales receive atau pelunasan piutang. Untuk menjelaskan cara kerja Accurate, saya akan memberikan simulasi dengan menginput beberapa transaksi ke dalam Accurate, sehingga Anda bisa memahami cara kerja Accurate dan mendapatkan gambaran penerapannya untuk transaksi perusahaan Anda. Kita coba mulai dari inventory terlebih dahulu. Untuk melihat daftar barang dan jasa, Anda dapat mengklik inventory, lalu pilih item. Daftar barang dan jasa bisa Anda import dari Excel jika Anda sudah memiliki daftar barang dalam bentuk Excel dengan cara klik Import from File, lalu cari folder tempat Anda menyimpan file Excel tersebut. Selain dengan cara import dari Excel, kita juga bisa memasukkan daftar barang dan jasa satu persatu dengan cara klik New. Kita akan menemukan 3 jenis inventory di Accurate. Yang pertama adalah inventory part, yang kedua non-inventory part, dan yang ketiga adalah service. Inventory part adalah barang yang bisa kita beli, kita stok di gudang, dan kita kontrol stoknya, dan bisa kita jual atau kita pakai.
Non-inventory part adalah barang atau bukan barang yang bisa kita beli tetapi tidak diakui sebagai stok, melainkan kita akui sebagai biaya, beban, ataupun aset lain selain persediaan. Dan yang ketiga adalah service, yaitu bisa kita jual jika perusahaan kita menjual jasa. Sebagai contoh, kita buat satu nama barang dagangan dengan tipe inventory part, misalkan namanya antena parabola. Kode dari barang tersebut misalkan NT strip PRB strip 001. Unitnya pieces. Nah, di sini GL account-nya kita bisa set ke persediaan misalkan elektronik. Di sini akan menjadi penjualan elektronik. Untuk returnya adalah persediaan elektronik. Ini adalah contoh barang dengan tipe inventory part. Antena parabola PF 5000. Contoh yang kedua, untuk barang dengan tipe non-inventory part, kita create new. Tentukan tipenya adalah non-inventory part. Misalkan kita buat kodenya ATK strip 001. Namanya misalkan kertas print ukuran A4. GL account-nya kita alihkan, karena ini adalah non-inventory part, kita tidak akan mengalihkan ke persediaan, tetapi ke biaya ataupun ke aset selain persediaan. Untuk kertas print, kita coba alihkan ke biaya ATK. Contoh berikutnya masih berupa inventory dengan kategori non-inventory part. Misalkan kita buat adalah reparasi kantor. GL account-nya kita alihkan ke biaya reparasi kantor. Tipenya non-inventory part. Dan untuk yang ketiga, kita buat contoh items dengan tipe service. Misalkan kita menjual jasa instalasi parabola. GL account-nya kita anggap sebagai pendapatan jasa. Jasa instalasi parabola. Siklus pembelian di Accurate dimulai dari purchase requisition, purchase order, receive item, purchase invoice, sampai ke purchase payment, dan jika ada retur kita akan menggunakan modul purchase return. Tetapi siklus ini tidak wajib diikuti. Sebagai contoh, misalkan kita langsung membeli suatu barang ke vendor, kita bisa saja langsung menggunakan purchase invoice. Kita akan simulasikan pembelian tanpa PO, dan nanti kita juga akan simulasikan pembelian dengan PO. Untuk yang tanpa PO, kita bisa langsung buat purchase invoice untuk barang yang kita beli. Sebagai contoh, kita beli ke supplier kita bernama Glodok Elektronik. Kita mendapatkan nota atau faktur dari Glodok Elektronik. Misalkan nomor fakturnya adalah seperti ini. Kita wajib input di sini. Lalu kita cari barang yang tadi kita beli. Misalkan kita beli antena parabola sebanyak 5 piece. Harga per piece-nya misalkan 350.000. Kalau ada PPN kita kasih kode pajaknya. Maka di sini akan ada nilai sebelum pajak ditambah pajak, dan ini adalah nilai setelah pajak. Jika pembelian kita adalah termasuk dengan pajak, kita bisa centang inclusive tax yang ada di sini. Sehingga yang kita bayar 1.750 adalah include PPN. Tapi kalau belum include, kita hilangkan centang di inclusive tax yang ada di sini. Untuk bukti pembelian kita bisa lihat atau kita cetak, ataupun kita hanya simpan sebagai arsip. Dan untuk dapat diketahui bahwa
transaksi yang diinput oleh user seperti ini. Misalkan kita input purchase invoice atau faktur pembelian, transaksi tersebut sudah langsung mengupdate jurnal accounting-nya. Sebagai contoh, transaksi purchase invoice ini adalah menghasilkan jurnal persediaan elektronik, ada PP masukan, dan ada hutang usaha kita bertambah. Jika dalam contoh sebelumnya kita melakukan pembelian tanpa PO langsung ke purchase invoice, sekarang kita coba simulasikan pembelian jika ada PO. Kita akan buat PO atau surat pesanan orderan ke vendor atas barang yang ingin kita beli. Sebagai contoh, kita buat PO ke Glodok Elektronik. Kita akan order antena parabola. Misalkan kita order sebanyak 10. Harga per piece adalah 350.000 dan ada PPN-nya. Kita bisa cetak PO-nya di sini. Ini adalah bentuk PO default-nya, dan Anda juga bisa membuat desain PO sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Misalkan kita akan print dengan PO ukuran A4, dan Anda juga bisa menambahkan logo perusahaan Anda sendiri di sini, dan bisa mendesain mau tanpa garis untuk header-nya dan sebagainya. Jadi bentuk PO ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda masing-masing. PO yang Anda buat ini, Anda bisa print untuk dicetak dan ditandatangan atau stempel, atau Anda juga bisa langsung email ke vendor Anda. Lalu setelah PO Anda kirim ke vendor, selanjutnya vendor akan mengirimkan barang kepada Anda. Kita bisa menginput penerimaan barang dari vendor melalui modul receive item. Di sini ada dua kasus, ada dua tanda panah. Kita ke receive item baru ke purchase invoice, atau dari PO bisa langsung ke purchase invoice. Ini untuk dua kasus yang berbeda. Jika barang yang kita pesan melalui PO datang hanya barang saja dengan surat jalan, maka kita terima di receive item. Tetapi jika yang kita terima adalah barang beserta surat jalan beserta faktur pembelian, maka kita langsung tarik ke purchase invoice. Sebagai contoh, kita coba tarik PO ke receive item. Kita terima barang dari Glodok Elektronik dengan nomor surat jalan, misalkan nomor sekian, atas PO yang pernah kita kirim ke mereka, yaitu PO nomor 009 yang ini, kita centang. Nah, dari PO itu, ketahuan kita pesan antena parabola sebanyak 10 piece. Jika yang datang tidak 10, misalkan yang datang adalah 8, maka orang gudang atau orang yang menerima barang harus mengubah kuantiti penerimanya adalah 8. Jadi kita hanya terima fisik barang sebanyak 8 meskipun PO-nya 10. Kita bisa cetak sebagai bukti terima barang atau sebagai tanda terima barang, dan kita bisa serahkan ke si vendor tersebut untuk bukti terima barang. Jika kita terima barangnya tidak sesuai dengan yang kita order, misalkan tadi kita pesan 10 tetapi hanya terima 8, maka Accurate pun sudah mengupdate laporan pembelian. Kita bisa ke Purchase Report. Di sini ada Purchase Order History. Kita bisa pilih tanggal kapan sampai tanggal kapan. Kita kan bisa tahu, misalkan untuk barang antena parabola yang ini, kita order sebanyak 10 piece, tetapi receive item hanya 8. Jadi statusnya masih waiting sebanyak 2. Dari beberapa transaksi pembelian yang sudah kita input tadi, kita bisa cek stok untuk barang dengan nama antena parabola. Kita bisa tahu di sini stoknya adalah sekarang 13. Kita coba klik kanan, lihat history barang, item history. Nah, di sini ada dua kali pembelian. Yang pertama adalah purchase from Glodok Elektronik langsung melalui faktur pembelian, yaitu sebanyak 5. Maka stoknya menjadi 5. Lalu yang kedua kita pesan melalui PO dan baru dikirim 8. Jadi di sini masuk 8, jadi total kita memiliki stok sebanyak 13. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Accurate bisa mencatat transaksi pembelian barang atau jasa non-inventory part
yaitu barang atau jasa yang bisa kita beli tetapi tidak kita akui sebagai stok, melainkan kita akui sebagai biaya. Sebagai contoh, kita dapat tagihan dari vendor, misalkan karena kita tidak mau mencatat sebagai vendor tetap, kita anggap dia sebagai vendor umum saja. Vendor umum. Tagihan tersebut misalkan sekian, timbul atas dasar jasa reparasi kantor yang mereka lakukan untuk mereparasi kantor milik kita. Misalkan tagihannya sebesar 1 juta dan mereka mengenakan PPN. Jadi total tagihan di sini adalah 1.100.000. Kita bisa cetak bukti tukar fakturnya atau terima fakturnya, dan jurnal dari transaksi pembelian jasa reparasi kantor ini yang merupakan barang inventory part. Kita bisa lihat di sini. Jurnalnya adalah biaya reparasi kantor, PPN masukan, dan akun hutang kita ke si vendor jasa tersebut. Begitu juga kalau kita membeli barang non inventory part, seperti contoh adalah ATK, nomor fakturnya sekian. Misalkan belinya karena dari Gramedia yang bukan vendor tetap, kita bisa tulis yang kita beli, misalkan kertas, satu remnya harganya 40.000. Jadi kita juga bisa lihat jurnal dari transaksi pembelian kertas ini, yaitu beban ATK pada hutang. Tapi karena di sini kita langsung bayar, maka kita bisa klik purchase payment-nya. Kita bayar keluarkan dari kas, misalkan dari cash. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika ada transaksi dengan mata uang asing? Sebagai contoh pembelian dengan mata uang asing. Jawabannya, karena accurate multi currency, maka bisa mencatat transaksi dengan mata uang asing. Yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu setup dulu untuk currency-nya. Mata uang yang akan kita gunakan harus di setup dulu di sini. Kalau belum ada, tinggal klik new saja. Jika sudah, kita tentukan juga nama vendor atau suppliernya di daftar vendor atau customer. Untuk vendor, contoh adalah Smart Tool Corporation. Kita bisa transaksi ke mereka dengan mata uang US. Di currency-nya kita pilih US di sini. Dan termnya kita bisa tentukan mau 30 hari, 60 hari, atau 90 hari, atau sesuai dengan kesepakatan kita dengan mereka. Jika sudah, transaksinya sama seperti transaksi yang rupiah. Sebagai contoh, kita ke purchase. Kalau kita input PO dengan vendor yang memakai mata uang asing, sebagai contoh adalah Smart Tool Corporation, maka kita diminta memasukkan rate yang berlaku hari ini. Sebagai contoh, kita buat rate-nya adalah 13.000. Lalu kita pilih barang yang akan kita pesan, itu namanya apa? Misalkan antena parabola, dan kita tinggal isi harga sesuai US-nya. Misalkan sekitar 10 US atau 30 US. Kita cetak PO-nya, di sini pun nilainya adalah US. Kita bisa taruh USD di depannya. Tinggal tergantung dari settingan tampilan PO-nya saja. Demikian juga saat kita tarik ke invoice dari PO ini. Kalau PO kita sudah kirimkan ke vendor, di sini kita bisa tarik ke invoice. Misalkan vendornya tadi Smart Tool Corporation, rate-nya 13.000. Kita masukkan nomor PIP atau nomor invoice dari mereka. Lalu tarik PO yang sudah pernah kita kirimkan, yaitu kita akan order antena parabola. Harganya 30 US. Untuk biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan barang ini atau untuk pembelian ini kan biasanya ada biaya-biaya import, ada custom clearance, biaya masuk dan sebagainya. Kita bisa menambahkan biaya-biaya tersebut di expenses ini. Sebagai contoh, biaya masuk
Nah, biaya masuk dan custom clearance dan sebagainya biasanya adalah dalam bentuk rupiah, tetapi di sini kita harus mengkonversikannya ke USD. Misalkan dalam rupiahnya sekian, kita bagi dengan rate, maka akan ketemu angkanya dalam bentuk USD. Misalkan USD-nya di sini 2. Terus custom clearance dan sebagainya saya buat misalkan biaya angkut pembelian saja, biar simple, 5 US. Jika ingin menambahkan biaya-biaya tersebut ke dalam HPP barang yang kita beli, kita centang apply to item yang ada di sini. Maka nilai ini akan menjadi HPP barang yang kita beli. Kalau barangnya ada banyak, akan dibagi ke masing-masing barang berdasarkan quantity dan nilai dari barang yang dibeli. Jadi nggak dibagi rata berdasarkan hanya quantity, tetapi akan diproporsionalkan. Jadi harga yang mahal akan kebagian expense yang lebih mahal juga. Dan to other vendor, ini artinya kalau biaya-biaya ini ditagihkannya bukan ke Smart Tour Corporation, tetapi ditagihkannya oleh forwarder. Kita pilih vendor forwardernya di sini. Misalkan forwardernya adalah ini aja ya, sebagai contoh. Jadi kurang lebih pembeliannya sama kayak pembelian biasa, tetapi yang disetting adalah mata uangnya dan biasanya ada expense di sini. Ada biaya tambahan selain HPP barang tersebut. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan saat presentasi adalah potongan PPh 23 saat pembelian dan penjualan. Jadi untuk pembelian dan penjualan yang ada PPh 23, untuk pencatatan PPh 23 dilakukan pada saat payment atau pembayaran. Sebagai contoh, untuk pembayaran pembelian yang ada potongan PPh 23-nya, kita lakukan purchase payment, misalkan ke vendor umum. Atas dasar invoice yang ini, kita diharuskan membayar 1.100.000, tetapi karena ini adalah jasa, kita bisa potong PPh 23-nya dengan cara klik kanan, pilih PPh 23 dan pilih akunnya PPh 23. Tipe jasanya adalah misalkan jasa teknik. Di sini sudah terhitung dengan sendirinya nilai PPh 23 dari DPP invoice-nya, yaitu 20.000. Kita bisa cetak bukti pembayaran, serta kita bisa cetak bukti potong dari PPh 23-nya. Seperti ini. Dan kalau kita lihat jurnal dari transaksi purchase payment dengan potongan PPh 23, kita bisa lihat jurnalnya, yaitu hutang kita berkurang, sudah kita bayar, ada potongan PPh 23 dan BCA kita berkurang hanya 1.080.000, bukan 1.100.000 karena kita potong PPh. Setelah kita mengetahui siklus pembelian atau purchasing di Accurate, kita akan menjelaskan tentang sales atau penjualan. Siklus sales dimulai dari sales quotation, terus sales order, delivery order, kita tagih melalui sales invoice, dan yang terakhir adalah sales receive. Jika ada retur penjualan, kita bisa menggunakan modul sales return. Siklus ini tidak wajib diikuti semuanya. Jadi misalkan ada customer yang datang ke tempat kita atau melalui telepon ingin membeli barang kita dan minta dibuatkan invoice-nya langsung, maka kita bisa buat invoice langsung tanpa membuat quotation, order, ataupun surat jalan. Jadi kita cukup buat sales invoice. Misalkan nama customernya adalah ini, barang yang akan dibeli misalkan antena parabola sebanyak 1, harganya 450.000. Misalkan gak ada pajak, maka kosongkan saja kolom teksnya dan kita langsung print invoice-nya. Untuk pembayarannya kita bisa langsung ke sales receive. Kalau dia langsung bayar, dia misalkan bayarnya cash, jadi maksudnya ke kas. Lalu kita cetak kwitansinya. Melalui modul sales quotation, kita bisa membuat surat penawaran harga kepada calon customer kita. Sebagai contoh, kita akan membuat surat penawaran ke PT Bangun Perkasa. Barang yang akan kita tawarkan misalkan antena parabola sebanyak 1 piece dengan harga Rp450.000, kena PPN, dan kita juga bisa menawarkan jasanya.
karena di awal presentasi kita sudah sebutkan bahwa Aquarid bisa menjual jasa. Sebagai contoh, jasa instalasi parabola. Misalkan harganya 100.000 per pemasangan. Kita bisa cetak sales quotation. Ini adalah bentuk defaultnya, tapi kita juga bisa desain sendiri untuk formatnya. Misalkan seperti ini, ada logo perusahaan. Kita juga bisa memberikan term and condition, jadi si calon pembeli bisa tahu syarat dan ketentuan kalau beli produk atau jasa di perusahaan kita. Untuk sales quotation ini belum terbentuk jurnal apapun, belum memotong stok juga. Jika penawaran yang kita berikan ke PT Bangun Perkasa tadi disetujui oleh Bangun Perkasa dan akhirnya PT Bangun Perkasa order ke kita atas barang yang kita tawarkan, maka kita bisa mengarsip PO yang mereka kirimkan kepada kita. Kalau ada PO ya, jika kalau nggak ada PO nggak apa-apa. Tetapi kalau ada PO kita bisa arsip di sini di sales order. Kita terima PO dari Bangun Perkasa dengan nomor PO dari mereka, misalkan PP strip PO strip 009. Mereka order ke kita atas dasar penawaran yang pernah kita buat, yaitu nomor sekian. Yang kita tawarkan adalah antena parabola dan jasa instalasi. Kalau mereka mau membeli satu, kita tulis tetap sesuai dengan penawaran. Tapi kalau mereka ordernya 2, kita bisa ganti kuantitinya jadi 2. Dan untuk pemasangannya, mereka misalkan nggak jadi order, nggak apa-apa, kita bisa delete. Tetapi kalau mereka jadi pesan, kita lanjutkan saja. Sales ordernya kita simpan sebagai arsip. Setelah kita mengarsip PO dari calon customer di dalam sales order, selanjutnya tugas kita adalah menyiapkan barang dan menyiapkan surat jalan. Kita bisa buat surat jalan di delivery order. Untuk surat jalan kita tentukan akan kirim kemana, ke Bangun Perkasa. Misalkan alamatnya adalah sama dengan alamat tagihan, kita bisa gunakan alamat ini. Tetapi jika alamatnya berbeda, kita bisa ketikkan manual alamat yang mereka inginkan. Misalkan ke Jalan Batu nomor sekian, misalkan nomor 17, seperti ini. Kita akan buat surat jalan atau delivery order berdasarkan pesanan. Kita select SO di sini, yaitu pesanan nomor sekian untuk nomor PO dari Bangun Perkasa. Kita cetak surat jalannya. Jika kita buat surat jalan seperti ini sudah memotong stok antena parabola. Setelah kita mengirim barang ke customer, langkah selanjutnya adalah kita tagih atau terbitkan invoice. Kita pilih customer yang akan kita tagih, misalkan PT Bangun Perkasa, berdasarkan barang yang pernah kita kirim ke sana dan tagihan jasanya. Di dalam invoice kita bisa set termnya. Term dari customer tersebut kita tentukan berapa lama kita akan memberikan tenggang waktu piutangnya. Misalkan 30 hari atau 60 hari atau 90 hari, Anda tinggal create sendiri dengan klik new term di sini. Invoice bisa kita cetak dan bisa kita print atau kita email. Dari transaksi pembelian dan penjualan, mungkin kita akan melihat sedikit update dari reportnya. Sebagai contoh, kita lihat report, index to report. Di sini ada account receivable and customer. Kita bisa lihat outstanding invoice atau laporan piutang kita. Di sini kita bisa lihat untuk laporan piutang sampai dengan detik ini seperti ini. Contoh, kita punya piutang ke Bangun Perkasa sebanyak 1 invoice yang tadi kita create. Ada juga piutang-piutang ke PT lain per invoice dan per amount. Di sini ada age for due-nya. Jadi ini jatuh temponya berapa hari lagi. Bahkan kita bisa lihat di sini ada aging dari piutang tersebut. Ada yang belum jatuh tempo, ada yang sudah lebih dari 1 hari jatuh temponya, bahkan ada yang sudah lebih dari 91 hari jatuh temponya. Ini kita bisa double klik angka yang ada di report ini. Sebagai contoh, report ini kita bisa double klik, ternyata ada piutang ke PT Santosa yang belum dibayar dari 91 hari yang lalu, udah jatuh tempo. Demikian juga dengan laporan hutang, kita bisa lihat di sini ada account payable dan vendor. Outstanding payable atau hutang beredar. Ini adalah daftar hutang kita ke customer, dan angka-angka ini bisa kita double klik untuk menuju ke invoice-nya.
Demikian juga karena kita sudah ada transaksi pembelian, sudah ada transaksi penjualan, maka kita bisa lihat update dari laporan keuangan. Sebagai contoh, laporan laba rugi atau profit and loss. Kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Inilah laporan laba rugi kita. Ada penjualan bahan bangunan, ada penjualan elektronik, ada pendapatan jasa, HPP-nya kelihatan, biaya-biayanya kelihatan, dan ini adalah net profit and loss kita sampai detik ini. Profit and loss juga bisa kita lihat suka-suka, misalkan dari awal tahun sampai detik ini. Kalau mau lihat dari awal tahun, Januari tanggal 1 sampai dengan sekarang, kita klik OK. Di sini kelihatan profit and loss company kita, seperti itu. Jadi apapun yang dicatat atau diinput oleh user ke dalam software Accurate akan langsung mengupdate laporan, dan kita bisa lihat kapanpun kita inginkan. Untuk mencatat transaksi di luar jual beli barang dagangan atau jasa, kita bisa menggunakan modul kas bank, bisa juga menggunakan modul journal voucher yang ada di General Ledger. Ini adalah journal voucher. Sebagai contoh, mutasi antar bank, misalkan kita mengisi kas kecil, mengisi kas toko contohnya sebesar 500.000 yang uangnya kita ambil dari Bank BCA. Nah, bukti jurnalnya kita tinggal preview di sini. Untuk pencatatan biaya-biaya operasional, kita bisa menggunakan kas bank. Kita bisa pilih payment. Sebagai contoh, kita keluarkan dari Bank BCA untuk pembayaran, misalkan biaya listrik sebesar 600.000, biaya ekspedisi, pos, dan materai misalkan 200.000, dan sebagainya. Lalu kita kalkulasikan dan kita cetak bukti pengeluaran biayanya. Jurnalnya pun sudah dihasilkan oleh Accurate. Kita bisa lihat di sini. Biaya listrik ada sekian, biaya ekspedisi sekian, sehingga keluar dari bank nilainya sekian. Modul kas bank deposit digunakan untuk mencatat penerimaan lain-lain selain dari jual beli barang dagangan dan jasa. Sebagai contoh, masuk ke Bank BCA bersumber dari pendapatan bunga bank, sebagai contoh 29.000. Kita hitung di sini untuk memastikan, dan kita bisa cetak bukti depositnya. Yang terakhir kita ingin jelaskan adalah mengenai General Ledger period end. Ini adalah proses akhir bulan yang harus dilakukan. Fungsi dari period end ini ada dua. Yang pertama adalah menyusutkan semua fixed asset yang sudah diliskan di dalam fixed asset. Jadi aset yang sudah diliskan di sini akan disusutkan berdasarkan metode penyusutan yang sudah di-set masing-masing. Dan fungsi yang kedua dari period end ini adalah menyesuaikan rate akhir bulan. Misalkan dalam bulan tersebut banyak transaksi dengan mata uang asing yang rate-nya bervariasi. Misalkan ada yang 12.100, ada yang 12.300, ada yang 13.000, dan sebagainya. Kita seragamkan. Di akhir bulan rate-nya berapa? Misalkan kita buat rate-nya 13.000. Untuk Singapura dolarnya misalkan 7.000. Jepang yennya misalkan 200. Lalu kita OK. Maka Accurate akan membentuk sebuah jurnal di akhir bulan dari list General Ledger Account History. Kita bisa lihat pada tanggal 31 bulan ini, karena kita tadi lakukan period end, kita akan melihat ada jurnal voucher yang dihasilkan, yaitu penyusutan dan laba rugi selisih kurs. Ini adalah jurnal penyusutan yang dihasilkan secara otomatis oleh Accurate. Dan ini adalah penghitungan laba rugi selisih kurs yang dihasilkan dari proses akhir bulan. Dari sini kita bisa lihat laporannya, report, index to report. Jika kita lihat report, profit and loss, misalkan tanggal 1 sampai akhir bulan nanti, akan kelihatan ada laba rugi terrealisasi, ada laba rugi belum terrealisasi, dan ada juga biaya penyusutan. Selain profit and loss, kita juga bisa melihat neraca. Di financial statement, ada neraca standar, ada balance control, multi period, compare period, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari neraca kita. Ada aset terdiri dari current asset,
grafik set, dan sebagainya. Semua laporan yang ada di Accurate bisa kita simpan ke format PDF, ke format CSV, atau ke gambar, ataupun kita mau ekspor ke Excel. Sebagai contoh, kita akan ekspor ke Excel. Kita simpan hasil ekspornya di desktop. Dan kita tunggu proses ekspornya. Kita coba lihat hasilnya. Ini adalah hasil ekspor dari Accurate ke Excel.